pintu yang di ujung dekat kamar mandi buat buang air besar, gagangnya bunyi-bunyi terus tuh. Cukup. Ya Allah, ini kenapa nih? Gue bilang, wah nih, gagangnya iya. Dan akhirnya gue masuk ke dalam, itu air nyala lagi. Tapi gue langsung mindset gini, ini air nyala nih, pasti nggak ada orang, gue bilang gitu. Karena kan gue pikirnya yang awal kan ada yang tetangga gue ini, si mas-mas ini. Gue buka lagi pintu gue lokit. Di situ langsung pas gue maju berapa langkah, pintunya langsung tutup sekali, kenceng banget. Tapi ada rambutnya ada gitu, ternyata makhluk gitu. Karena gue udah lihat dari yang satunya kupingnya kayak goblin gitu. Pas gue lagi habis kayak gitu-gitu, gue madep ke ini, ke kamar gue, di dalam lorong gitu. Iya, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini gue bersama narasumber gue, yaitu Rama ya. Ya, jadi narasumber gue ini teman gue sendiri. Lu bilang lu mau nyeritain kejadian horor waktu lu ngekos nih. pas ngekos, Dan itu katanya lu cuman kuat 5 hari ya. 5 hari doang gue ngekos di situ. Nah makanya, terus gue nanya nih sama si Rama ini, Ram, kalau kira-kira kita mampir ke kosan lu yang dulu bisa nggak ya buat kita videoin gitu sebentar? Kata dia bisa. Oh ya udah, bagus. Nah kebetulan gue baru balik dari Depok jam 12 malam, belum pulang ke rumah. Gue langsung nyamperin dia ke tempat tongkrongan dia, nyulik dia. Gue bawa ke kosan dia itu yang pertama ya, Ram ya. Iya. Jadi lu di sini ntar bakal nyeritain 2 kosan ya. Yoi. Nah, itu kosan lu yang pertama, waktu itu kita datang gila sih, emang serem. Iya, makanya gue ngasih tau ke lu gitu biar lu penasaran aja sebenarnya. Dan gue pas datang ya, itu bener-bener ngeliat, gila ini kosan apa inian anjir. Bener-bener gelap banget kayak di film-film horor asli. Nah pokoknya nanti sahabat lonceng nonton aja videonya, bakal gue munculin sebelum kita masuk ke ceritanya, oke? Nah buat temen-temen nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Udah nih, gak usah lama-lama lagi. Iya. Kita mulai aja nih ceritanya nih. Siap. Gue juga udah gak sabar banget nih gimana nih. Ya. Oke, ini sekarang kita lagi ada di kosannya Rama yang sebelum pindah. Lu berapa lama, Ram, di sini? 5 hari. 5 hari? Iya. 5 hari berapa bayarnya? 600.000 anjir. Langsung cabut habis itu? Udah cabut. Iya. Bentuknya kayak gini nih. Lihat aja nih. Kamarnya di atas juga sih. Ini sebelum sekarang udah kumuh. Nggak tahu nih, kayaknya masih ada orang di dalam situ dah. Ada berapa orang? Tinggal 1 orang lah. Nah, lu waktu di sini berapa orang? Posisinya gue berdua sama yang di tengah, cuman tengah itu udah cabut. Oke, jadi nanti habis ini besok kita langsung podcast ya. Oke. Oke. Jadi ini tangganya nih. Ini gue juga ngerekam pakai kamera HP nih. Assalamualaikum. Oh my god. Kamar mandi. Kita sini. Ini masuk sini. Jadi ini buat mandi, buat boker lah. Ini nih lu waktu itu tinggal di sini. Sini tadi gue disuruh. Ini keadaannya air nyala, gue kira ada 2 orang kan. Oh, ini ntar lu bakal lu ceritain nih. Iya, jadi ini udah begini, ini udah kosong ya. Di atas begini. Dari tangganya gitu tuh. Oh, ini tutup-tutupan gini ya. Oke, kardus.
kaca-kacanya. Ini bersama gua. Nama gua masih ada tuh. Mana bekas kamar lu? Ini kamar Rama. Apa sih ada kamar Rama? Dan posisinya lu kalau lihat di samping jalan nih kuburan. Tuh kuburan. Ini masih rame aja. Oh iya, itu kuburan ya. Tuh, kunci ya? Kunci. Oke lah. Gue rasa cukup untuk kosan yang di sini. Oke, sahabat lonceng. Sekian dulu nih review kosan Rama yang sebelum pindah. Jadi kosannya begini ya. Oke, mantengin terus ceritanya. Jangan ada di skip, pokoknya tonton sampai habis ya. Jadi awal gua itu ngekos di situ, pertamanya itu gua nanya dulu sama kawan gua gitu. Dan kebetulan gua juga kan suka ekspor gitu kan. Terus gua mencoba minta sama teman gua namanya si Ipang. Pang, cari kosan Pang, gua bilang gitu. Kata dia, ada Mak. Tapi ini udah sore Pang, gua butuh banget nih untuk hari ini, gua bilang gitu. Soalnya kan gua juga buat ngajak teman-teman atau yang dari tamu dari mana gitu kan, kawan-kawan gua gitu buat ekspor di Bekasi atau di mana gitu, Jakarta kan. Kata dia, ayo ada nih di sini. Oke lah, gue bilang Bang, tapi aman gak? Aman katanya gitu. Is oke, gue mencoba untuk nelusurin tempat itu. Gimana Bang kosannya? Ini Ram, pinggir jalan nih. Iya, gue pikir kan aman-aman aja ya kan, karena lihat dari di luar nih masih belum kumuh kayak sekarang gitu maksudnya. Waktu itu masih aman gitu, masih rapi gitu maksud gue. Masih agak bersih ya dulu. Masih harga bersihan. Dan gue coba untuk naik nih. Gue nanya dulu di bawah nih ada kosan 3 nih, ada orangnya nggak? Ada Ram. Cuman gue lihat-lihat nih, kayaknya cuma 1 orang doang di bawah deh. Yang 2-nya ini kayaknya nggak ada Pang. Sempat nanya juga gue sama itu, ternyata ibu-ibu manaknya. Bu, saya mau ngekos di atas. Yaudah Mas, cobain ke atas. Gue ke atas lah itu. Gue ke atas dan gue salahnya gue langsung ngasih duit ke yang punya kosan itu. Dan itu lumayan juga maksud gue, bagi gue masih lumayan harganya. 600.000 gue bayar itu ke orang itu. Langsung bayar karena gue pengen buru-buru buat nempatin kan, karena gue nggak mungkin juga gue tinggal di rumah teman gue juga kan, gak enak gitu maksud gue. Dan akhirnya gue mencoba tidur di situ, tapi gue nggak tahu nih maksud gue nih di situ ada orang apa kagak selain gue. Gue pikirnya di atas itu ada selain gue gitu maksudnya gitu lah. Dan gue mencoba untuk abis maghrib itu gue masih kayak ngerokok dan lain-lainnya lah ibaratnya kan gitu. Temen gue pulang nih. Gue pulang rame, yaudah, gue belum nanya kanan kiri gue siapa gitu maksud gue. Cuman gue pas lagi malam itu pertama, gue masih hari pertama nih masih enjoy aja. Karena kamar mandi gue nih Lang, kamar mandi di kosan gue ini cuman buat mandi aja. Jadi kamar mandi buat buang air besar itu di luar. Dan gue juga pas gue pengen mandi dan pengen ya buang air lah ibaratnya kan gitu. Mulai kayak aneh gitu maksudnya gimana sih? Kan gue awalnya ngiranya wah ini ya is oke lah, nggak apa-apa kosan, yang penting kamar mandi di luar ya nggak apa-apa. Gue kirain ada orang, maksud gue begitu. Ternyata gue lihat-lihat sih pertama-tamanya kok ini kok orang nggak ada yang keluar, gue bilang gitu ya. Kata temen gue sih Ipang rame. Lah kan kalau sepi juga gue gak bakal mau awalnya kan gitu. Iya kan, konyol kan gue bilang. Terus gue coba untuk buang air dan mandi. Pas gue itu jam 8:30 dah kalau nggak salah. Ini di base yang luar. Iya di luar itu. Nah gue hawanya kayak kagak enak banget, gue bilang gokil banget, gue bilang lu bayangin aja Lang, itu di pojokan ya kan. Iya gue lihat. Tapi masih di jalan raya pun masih ada suara motor. Cuman kan kalau lagi nggak ada kan sepi, hening aja gitu maksud gue. Bener. Nah terus gue makin lama kok mulai merinding ya, ini aneh gue bilang. Gue langsung berpikir langsung, kok gue mau aja di sini ya gue gitu. Kok gue mau ngekos di sini ya. Cuman gue kembali lagi. Gue bimbang juga, kalau misal gue nggak di sini, gue mau nyari tempat di mana. Sedangkan gue di sekitar daerah dari situ kan gue udah cari-cari dari siang, gue udah nyari sendiri. Dan akhirnya gue minta tolong sama temen gue, dia kasih rekomendasi di situ. Oke, maksud gue yang penting jelas, maksud gue gitu kan. Penting gue tidur dulu lah, gue nggak ngaruh, gue nggak mikirin ke situ dulu, maksud gue nggak ada pikiran ke situ. Terus temen gue ngontek nih, ada si Kemal, temen gue juga. Ram lu di mana? Gue maksud gitu. Gue bilang sama Kemal, gue di kosan baru Mal. Lu kalau mau ke kosan aja. Ini gue Sherlock. Tapi itu gue bisa buat live gak gini di aplikasi sebelah kan. Bisa Mal, lu mau teriak-teriak enjoy gue bilang di sini. Kayaknya orang-orang lagi pada nggak ada, pada kerja. Gue pikirnya gitu kan.
Ya udah ke situ, temen gue ke situ. Jam 10:30 malam datang, kosan lu udah kayak rumah Ki Joko Bodo kan. Gue bilang ya apa namanya, gue juga bingung Mal, maksudnya posisinya nih pintu di luar, di lorong itu gelap kan, maksudnya tuh lampu tuh nggak terang banget gitu maksud gue. Iya, lampunya aneh, kenapa ya redup gitu ya? Gue nggak tahu tuh, gue bilang gue heran, gue dari situ aja gue udah kayak ini kontrakan apa kosan, maksud gue kagak keurus gitu maksud gue. Sorry, tadi kita belum nginfoin kayaknya. Ini kejadian waktu itu gue juga belum tahu nih, tahun berapa sih waktu itu? 2020. 2020 ya ini ya? 2020. Lagi Covid? Iya pas Covid. Oke. 2020. Dan gue bilang sama teman gue, iya gimana lagi Mal, ini kosan, gue kena kepepet. Ya maksud gue nggak gini juga Ram, katanya ini lu malah ngambil paling pojok. Justru itu gue ngambil pojok, gue bilang gitu. Biar gue kedengeran suara motor atau mobil kan, maksud gue begitu kan, biar nggak sepi-sepi banget. Kalau gue ngambil tengah, lu bayangin Mal. Dan gue belum engah kan posisinya, gue belum cerita ke dia kalau, dan gue juga belum tahu kalau itu posisinya gue doang yang ngontrak di situ, yang ngekos lah ibaratnya kan. Nah akhirnya temen gue nih pulang, terus jam berapa ya, jam 11 lewat, dia cuma bentar doang situ sih. Dia niatnya mau nginep cuma nggak jadi kan, maksud lu balik Mal. Dalam hati gue nih, Mal jangan balik Mal, gue scare nih. Gue bilang anjir lu gila kali ya. Gue kan gengsi karena gue suka explore dulu kan, gue tak sosok berani aja gitu maksud gue. Kira gue pulang Ram, ini lu ntar besoknya kita explore gini. Oke, gue bilang gitu kan. Yaudah Mal, hati-hati Mal lah. Tapi gue gak bisa nganterin ke bawah. Dalam hati gue nganterin bawah kan tangganya begitu. Anjir gue yang scare gue. Sumpah gue bilang, gue pertama kali naik ini kayak gini banget. Kontrakan gue bilang kacau juga. Nah jam 11 itu ketika teman gue pulang, jam 11 lewatan lah. Gue kan gue tutup pintu lagi kan. Gue tutup hari ada nyamuk apa-apa. Nah ada suara pintu. Akhirnya gue keluar. Rumah itu kosan gue itu. Gue buka. Gue celengok itu. Gue lihat ada orang nih, tapi dia bawa perempuan. Oke. Bawa perempuan. Gue gas lah di situ, maksudnya gue tanya gitu. Karena dari sore itu gue nggak lihat siapa-siapa di atas. Cuman ada di bawah ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sama anaknya ini dia kan memang jarang keluar ya. Cuman gue pas banget gue panggil itu dia keluar. Nah itu yang waktu kita samperin itu masih ada itu ibu-ibu? Kayaknya sih masih ada. Itu masih ibu-ibu bertahan. yang sama ya? Iya. Oke. Masih bertahan kayaknya sih. Mungkin dia emang udah betah kali di situ ya. Gue nggak tahu juga sih. Cuman gokil sih, maksud gue masih bertahan. Sekarang dia sendiri. Lu tahu sendiri maksud gue. Ada suara apa nih Ram? Gue bilang kayaknya masih ada orangan nih. Dan gue lihat iya masih ada orangan. Soalnya ada anak kecil ya. Ada jemurannya itu masih kayak gitu-gitu aja yang gue pernah ngokos di situ. Dan akhirnya gue nanya nih sama yang tengah itu, yang datang itu sama ceweknya pakai kerudung lah ceweknya, gue gak ngerti. Masih muda daripada gue gitu. Bang maaf nih, gue mau nanya di sini yang ngekos itu siapa aja bang ya? Gue sambil ngerokok kan, masih enjoy banget gitu kan. Waduh bang, emang lu abang kagak tahu di sini ngekos siapa aja? Udah kagak tahu bang, kata teman gue di sini rame, kan kata teman gue. Lah sini gue doang bang, kata dia. Waduh, berarti kita ngekos berdua doang nih, gue bilang gitu. Iya bang. Nah terus ini siapa? Istri lu bang? Bukan bang, cewek gue, kata dia gitu. Wah gila. Emang mungkin gue mindset gue karena bebas kan, jadi bawa cewek dia. Terus gue nanya lagi, lu di sini tidur di sini apa pulang bang? Gue bilang gitu. Gue merantau katanya. Jadi dia merantau lang. Dia merantau, dia dari Bogor, jadi dia kerja di sini di daerah Harapan Indah. Dan gue nanya, terus lu kagak tidur sini bang? Jarang gue tidur sini bang. Jadi gue kalau kesini gue pasti bawa cewek gue, entah bawa cewek gue atau teman gue gitu. Gue kesini juga pernah, maksudnya takut gitu dia ngomong gitu. Terus gue nanya, terus lu ada kejadian apa di sini? Gue bilang gitu. Kesini mah sering bang, atau sampai setiap hari gue siang aja suka ada yang ketok-ketok kata gitu. Di kamar lo? Bukan, di kamar yang dari kamar mandi berapa 3 rumah itu kata dia gitu. Tiga kamar gitu. Terus gue mulai jiper bang. Itu gue cerita sama dia tuh malam jongkok, gue lagi di depan kosannya dia, gue di depan kosan sini, jadi gue jongkok gitu ngerokok gitu maksudnya. Oh terus bang, iya terus lu mau aja bang di sini bang? Karena deket bang, gue kan merantau bang, jadi gue habis kerja di PT, cuman gue di PHK-in kan, terus gue punya duit sisa katanya. Akhirnya gue ngekos di situ buat sementara katanya. Oh gitu ya bang ya. Berarti kita doang nih bang di atas bang, dari belasan pintu ini. Iya katanya. Gue langsung ketawa-tawa gitu. Ketawa-tawa dalam arti
dalam hati gue, bangke gue bilang, ini mau nyesek banget ini gue, udah bayar lagi. Itu gue pertama kali gue masuk ke kosan itu, gue udah beli alat-alat wallpaper gitu, niat banget gue. Maksud gue nih biar kelihatan cakep gitu ya, udah beli wallpaper, udah habis banyak lah ibaratnya gue tuh buat kosan berapa hari doang itu, bangke gue bilang. Tidur gue tuh hari pertama. Dan hari kedua, gue pagi keluar beli jajan, beli air lah, kan depan ada warung situnya. Pas gue turun, dan posisi ini gue ngeliat ke kosan yang abang-abang yang di tengah itu. Gue ngeliat sendala, oh udah gak ada, berarti udah cabut nih, udah gawe kan. Udah gue ke bawah lah, beli rokok, gue nyebrang. Tuh tukang bengkel, tukang warung, pada ngokitin gue lang. Mukanya sinis tuh. Gue gak tahu nih, sinis saya begini, ya kan. Terus beli gue beli apaan kata dia gitu. Gue kayak seakan-akan gue apa gitu, orang asing banget gitu. Padahal gue orang situ juga, maksudnya daerah situ kan gue penghuninya kan, kalau ini kan kampungnya itu Rorotan kan. Kok kayak asing banget gue di situ, udah mulai kayak aneh nih, gue bilang gitu. Gue nggak bohong ya, wallahi gue deh. Jadi kayak orang itu mereka tuh pada ngeliatin gue sinis banget gitu. Nah, akhirnya gue cuek aja kan. Aku beli bodo amat lah, gue nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Terus makin lama makin sore nih, dan gue nih kayak nggak mau pengen sore gitu, malam nggak mau gue, karena udah netting aja tuh yang tadi malam itu kan. Akhirnya gue mencoba untuk nyantai dulu, terus gue ngerokok, dan mas-mas itu nggak pulang, nggak ada. Gue kira dia udah pulang gitu maksud gue. Gue kan boring ya kan, udah gue live di aplikasi itu, gue ngobrol sama teman-teman gue rame-rame di situ, kayak Zoom gitu. Gue ngobrol, nah di situ baru mulai kejadian yang menurut gue konyol sih maksud gue. Dan gue di situ kayak merasa selama gue explore itu yang paling parah tuh maksud gue kejadian ini di kosan gue. Dan gue nggak berpikir tuh mereka tuh ngikutin gue gitu maksudnya. Di situ gue kayak langsung refleks dan gue bilang sama teman-teman gue, sebentar, gue bilang gue kayak dengar suara nih, gue bilang gitu. Suara rapak sendal, gue bilang gitu kan. Gue sempat ngintip tuh di bawah pintu kosan gue tuh. Di selanya. Iya selanya, gue ngintip kayak orang bego kan begini aja. Mana ya? Gue nungguin dia lewat apa kagak nih. Gue langsung kayak netting aja pikiran gue. Lewat lang, lewat. Cuma lewat dong, ke situ balik lagi. Pas kesini lagi, kan ini posisinya dia lewat itu. Ini kan kita udah mentok tuh. Iya udah mentok. Udah pagar kan. Balkon. Tapi dia nggak balik lagi. Gue bilang orang kali ngerokok kali ya. Cuma gue latihan terus. Ada kali 7 menitan gue ngeliatin gini aja. Lah, kok gak balik lagi ya? Gue kan kayak chat yang ngomong, bocahnya nggak balik lagi. Gue bilang, ini orang apa bukan ya? Gue bilang gitu. Orang kali mah, bukain pintunya. Gila lu, gue bilang gitu. Jangan, gue bilang, jangan ngaco. Gue bilang gitu. Gue latihan ke orang bener. Nggak balik lagi lang. Di situ langsung mulai kejadian ketok-ketok itu. Tapi bukan kontrakan gue ini ketok. Di sebelah gua, sebelahnya lagi. Oke. Dan ketoknya tuh beda banget sama orang-orang kayak ketok-ketok gitu biasa. Cuma nih kayak tek duduk gitu. Duduk gitu. Dan itu 2 kali enggak 3 kali. Duduk. Lah, itu apaan gue bilang anjir. Panik gua. Sempet gua matiin lampu. Tuh kata teman gua, nyalain aja lampunya Ram. Ya udah, gue bilang gue nyalain lagi. Air nyala tuh. Air yang di air yang di ujung ini depan. Yang buat BHB ya. Air nyala. Itu udah sekitar 15 menitan lah. Gue pikir abang-abangnya pulang. Oke. Gue bilang sama teman-teman gue, abangnya kayaknya udah pulang nih, gue bilang gitu kan. Ternyata gue mau off dulu, gue bilang gitu. Udah gue off dah. Gue matiin aplikasi itu. Gue buka kan pintu, cetek, pada pulang nih. Syukur gue kan. Gue pengen ngobrol dia, pengen gabut gitu, karena gue sebenarnya pengen ngobrol daripada mau buka HP gitu maksud gue. Gue buka pintu, gue nengok dulu, gitu kan. Gue jauh banget tuh, lorongnya kan. Gue liat gini aja. Lah, air nyala ya? Cuman gue jalan kan, bang, gue sempet ngomong gitu, bang. Gue jalan pelan-pelan ya kan. Kosan dia agak tengah tuh, ini dekat tangga itu. Bang,
Gue ngeliat jalan agak-agak begini gitu sih. Gue nggak gue tengah-tengah cuma agak kesini gue nengok jendela gitu. Iya. Maksud gue nih orang udah pulang belum ya? Iya. Biasanya dia kalau pulang lampunya nyala dan ada sendal kadang-kadang. Tapi posisinya nggak ada sendal. Cuman gue mau loket dulu nih, bang, ngokit, bang. Ternyata lampunya gak nyala. Terus gue sempat gue giniin, bang, ketok-ketok. Gue awalnya nggak bohong, sampai gue begini-gini pintunya nih. Bang, gue ngintip gini aja. Astagfirullahaladzim, belum pulang. Lah kan air kagak dinyalain ini, kok nyala sendiri, gue bilang gitu. Lari gue ke kamar mandi itu, gue matiin airnya. Gue matiin. Itu sebenarnya kerannya ya kagak enteng-enteng banget kan. Kalau mau tahu, itu agak keras tuh. Iya. Dan posisi itu air ngalir tuh kenceng banget. Dan itu dia nggak kena ember. Ember tuh dipojokin gitu. Gue matiin, gue lari ngeprint. Gue denger kayak ada suara kayak di pintu yang di kiri gue tuh, jadi depan kosan gue ada pintu berapa tuh kayak ada suara di kiri gue tuh kayak bisikan ular gitu, kayak gitu, iya gitu. Makin panik. Gue pintu gue tuh kunci ya kan, gue ngabarin teman gue siapapun, gue mau bete nih, gue mau keluar nih, gue nggak bisa nih kayak gini, gue bilang kacau. Akhirnya kagak ada yang balas pelan. Posisinya gue udah sempat gugup juga sih gue mau ngomong kayak gini kan. Pas gue paksain diri, gue ambil tas gue keluar dari kosan gue buka pintu itu, gue keluar turun, pas pengen turun tangga, pas gue pengen turun, kepala gue langsung pusing kayak pengen muntah. Gimana sih dong? Gue nggak pernah namanya pingsan ya, gue nggak pernah ya. Cuman gue kerasin kayak kaki gue udah berat banget nih. Terus badan gue kayak ada yang kayak mijitin, cuman kayak gimana sih? Iya, kayak kepala gitu ya. Terus perut kayak nahan lapar beberapa hari gitu, kayak sakit mah gitu. Kok gue gak enak banget, gue mau turun ya. Gue ngeliat udah liat bawahnya itu kan posisinya itu lampunya belum terang yang kayak sekarang gitu. Waktu itu pas posisi gue masih ngekos itu gelap banget lang. Cuma satu doang lampu yang depan kosannya ibu-ibu di bawah itu doang. Sama kamar mandi. Jadi tuh lorongnya itu gelap. Gelap parah, gue bilang gitu. Gue ngeliat udah gini, waduh, ini kacau juga nih, gue bilang. Akhirnya gue kagak jadi keluar. Balik lagi gue Ke kamar lagi, gue sempetin tidur. Gue makin pusing. Ya udahlah, gue kesel ya. Gue buka aja pintu udah itu. Gue buka lebar udah. Ya udah, gue main HP sambil ngadep ke pintu tuh. Gue liatin ya gitu. Ada orang kagak nih? Gue kesel banget. Gue kesel jadinya. Terakhir gue ketiduran. Bangun-bangun gue pagi tuh. Dan pagi temen gue nyamperin lagi sih, kayak Mal ini temen gue. Ram, gue mau ke kosan lo. Ke kosan gue Mal. Dan sampai situ dia sampai sore. Kan gue masih happy aja tuh. Dia makin ngomong lagi, "Udah Ram, yang kita keluar aja lah daripada lu di sini." Mal, gue lagi kering gue Mal, gue males banget gue keluar gitu kan. Lagi juga belum gajian dari aplikasi kan gue itu. Terus yaudahlah, kalau lu ada apa-apa kabarin gue aja, kata dia gitu. Terus gue malamnya habis maghrib, gue sempet ibadah maksud gue gitu. Ibadah, pintu gue buka nih dikit, pintu gue buka dikit. Karena gue mikirnya kan gini, kalau misalkan kita nggak ibadah sama sekali, maksud gue kelihatan kayak kosan atau rumah tuh kayak kuburan kan, maksud gue. Mendingan kita ibadahin lah ya kan, biar tentram maksud gue. Dan posisinya gue kok ibadah itu, jadi kesuges itu pas gue lagi sholat, pintu gue tuh ada mundar mandir tuh lang. Iya, dan jendela gue kan gue pakai hordeng, dan hordengnya itu juga sebenarnya nggak penuh banget, nggak full banget itu. Cuman kelihatan tipis tuh ada yang bolak-balik yang pertama kali gue lihat itu, yang kedua kali gue lihat itu. Ini lu ngadep sholat kiblatnya sini, cuman kan itunya kelihatan. Gue ada kaca, ya? Gue ada kaca lang. Enggak, lu ini kacanya di samping lu berarti sekarang. Apa gimana? Jadi gue madep ke sini, ini gue di belakang. Cuman kan gue ada kaca. Gue ada kaca, biasanya gue kalau buat gue mau ngaca gitu, gue ada kaca yang berdiri gitu. Iya. Ada kaca yang gitu. Gue bilang aneh nih, gue bilang seakan-akan nih ibaratnya gue kayak sholat, nah kayak ada CCTV gitu. Cuman gue kayak nggak fokus gitu. Nah kok ada yang lewat ya. Cuman dia posisinya itu nggak tingginya sepadan sama gue, nggak gede. Cuma sepadan sama gue pikir orang gitu kan, mungkin dia orang kali, apa siapa gitu kan.
Cuman gue belum berpikir itu orang apa bukan, maksud setan apa bukan. Jadi kayak orang aja gitu. Ada yang bolak-balik nih. Jadi gue nggak fokus kan sholat ya. Gue bilang wah aneh nih. Langsung ke situ gue yang harus gue baca surat ya kan. Cuman gue terus berfokus lagi, gue terus buat ini lagi dan akhirnya gue kelar sholat itu, gue buka pintu. Sampai gue di luar itu sempat bikin es, gue beli es maksudnya di luar, dan situ gue hampir 3 jam di depan pintu itu gue. Udah gue cangak-cinggung selalu ngeliatin lorong kamar mandi itu, cangak-cinggung. Makin lama makin sepi, malam motor udah jarang lewat ya kan, di jalan raya. Dan gue ngeliat kepo, gue iseng. Gue ngeliat ke pagar yang ujung itu, dan gue ngeliat ke madep sono, gue fokusin aja. Ternyata ada yang di pojokan gitu di situ. Ada kayak semacam kayak kurus orang gitu. Gue pikir orang gila gitu. Ini ngapain ini orang nih? Orang gila atau orang mulung? Gue kira mulung. Dan itu posisinya malam juga. Udah malam jam pengen jam 11 itu. Dan posisi motor udah mulai sepi lah ya namanya daerah. Itu pojokan mana sih? Kuburan itu. Oh, di kuburan itu? Iya, di pojokannya. Kan kuburan itu kayaknya kuburan keluarga deh. Maksud gue ngeliatin ya kan, gue ngerokok. Gue ngeliatin, gue fokus lah kah. Orang gila ngapain nih? Gue bilang gitu. Cuman, gue sekelibet kayak ngambil es gitu, maksudnya ngambil es, minum, doski hilang. Doski hilang, gue bilang, orang gila kok cepet banget, gue bilang. Dan posisinya kan itu di pagar maksud gue. Wah, gue udah mulai halu di situ. Dan akhirnya pintu yang di ujung dekat kamar mandi buat buang air besar, gagangnya bunyi-bunyi terus tuh. Hah? Gagangnya bunyi-bunyi terus. Cukup. Ya Allah, ini kenapa nih? Gue bilang, wah nih, gagangnya iya. Apaan? Gue pikir, gue langsung kayak gue kirain kucing gitu kan. Nggak mungkin kucing, gue bilang. Masa apa itu monyet? Nggak mungkin kan, gue bilang. Wah ini setan apa sih nih? Gue bilang, ini pasti setan, gue bilang gitu. Jaga-jaga. Akhirnya gue coba untuk maju. Kepo gue maksudnya, penasaran gimana sih Lang? Iya, adrenalin lu kepacu di situ. Kepacu gue jadi tertantang gue jadinya. Gue pernah dari posisi itu. Anjir, gue pengen kayak orang-orang kayak tiba-tiba langsung dah gitu kan maksud gue. Maju. Udah pengen itu kelemahan gue selalu di mana? Di tangga. Wallahi gue selalu di tangga itu lemah, langsung lemes gue. Pengen maju, lemes ngeliat tangga gue. Balik lagi gue bilang, dah ngehe gue bilang. Udahlah gue bilang balik lagi aja. Gue ngerokok lagi di situ. Dan akhirnya gue masuk ke dalam, itu air nyala lagi. Tapi gue langsung mindset gini, ini air nyala nih. Pasti nggak ada orang, gue bilang gitu. Karena kan gue pikirnya yang awal kan ada yang tetangga gue ini, si mas-mas ini. Wah aneh, gue bilang. Gue diemin aja gue maksudnya. Sampai kapan nih mati nih, gue bilang gitu. Tapi nggak mati-mati, risih gue. Gue buka lagi pintu gue lokit. Di situ langsung pas gue maju berapa langkah, pintunya langsung tutup sekali, kenceng banget. Terus langsung gue pengen pingsan kagak bisa. Mau ke dalam gue makan jiper, mau turun ke tangga makin pusing kepala gue. Diem aja situ gue ngeliatin dia. Gila, gue merinding. Langsung kayak, gimana sih lu lihat pintunya kan? Iya, gue merinding karena gue udah kesana. Iya. Pintu langsung kayak kenceng banget. Terus gue langsung pikir waduh, ntar orang bawah kedengeran kayak enak nih, ada masalah apa nih kan? Cuman dia nggak keluar tuh, orang udah malam kan. Dan itu gue dari pertama nih gue ngekos di situ. Gue cuma lihat sekali ibu-ibunya doang itu anaknya. Dari pertama dia nggak keluar, nggak bawa anaknya main, nggak ngapa. Gue kosep ke bawah beli rokok beli apa, nggak pernah keluar dia. Sekali dong itu pas gue bu, saya ngekos di atas nih kosong apa nggak, ada orang nggak? Ya ke atas aja mas katanya gitu. Dan gue nggak ngomong-ngomong lagi sama mereka. Terus ibu-ibu mana kok gue akuin gokil juga sih, maksudnya masih bertahan di situ sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan itu pintu itu ketutup dong, gue jiper nih. Antara gue mau masuk ke dalam serem, ke depan lemas, gue mau majuin lemas. Itu pas kali itu tutup kenceng, terus kebuka lagi kan. Di situ gue udah mulai kayak, wah udah nggak beres di sini. Gue bilang aneh nih. Gue kayak harus pindah, gue bilang gitu. Tapi gue masih mempertahanin karena sayang awalnya. Sayang duit lu ya. Duit gue. Dan situ kan gue emang belum gajian, kan masih tanggal berapa kan gue bilang. Gue harus mempertahanin di sini nih. Cuman makin lama
Gue udah bete kan. Gue masuk ke dalam, pintu kosan gue baru diketok-ketok di situ. Iya, di situ ketok-ketok. Dok 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 dok. Dok 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 dok. Makin kencang. Duk 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 duk. Gue bayanginnya gimana sih? Kayak main drum, kayak main stick gitu. Duk 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 duk. Gue katain anjir. Tapi bahasa dok ya, maksud anjir. Dia mau anjir. Gue teriak-teriak kayak gitu. Lu bener-bener lu anjir lu ya. Gue karena tolong, gue jadi kayak orang stres gue lang, sumpah dah. Tuh gak ada kayak orang beneran. kagak ada orang lang. Dan gue sempat gue bawa ini gue punya senter itu besi ya, karena itu cuman yang buat ini gue aja, itu bersih, pengen gue timpuk rasanya tuh, buka pintu pengen gue timpuk gitu kan. Duduk itu lumayan lama itu, gak berhenti itu gue teriak-teriak itu masih ini dia masih bunyi tuh. Dia gue kayak lucu aja sih maksudnya, diem dia akhirnya berhenti. Iya diem, cuman di situ hording gue kan, kipas gue nih, nah pas udah gedor-gedor itu kipas gue lagi ngadepin ke gue ya. Tapi hording ini lama-lama kebuka dikit nih. Ibaratnya kayak hording kayak lu kena angin gimana sih? Jadi hording kebuka. Iya, kebuka gini dikit-dikit gini. Gini makin lihat. Gue di pojokan itu. Gue udah begini aja. Wah, gue bilang, gue ngomong sendiri kan. Lah lu parah lu, gue bilang gitu. Gue ngomong sama yang itunya, lu parah lu, gue bilang. Lu nggak gini juga maksud gue kan mau sini mau istirahat, gue bilang gitu. Ya masih lu mau ngikutin gua, dan ternyata gua langsung punya apa namanya, ingat yang kemarin gua ekspor itu, gua ceritanya itu gua pas lagi ekspor, viewers gua pada tahu kok kalau yang nonton nih ya, maksudnya gua ketika gua lagi ekspor itu, viewers gua ngomong itu ada pala di situ Ram, kata dia gitu. Gua pikir palem, jadi pohon palem nih. Gua lagi pakai kamera selfie gitu, jadi gue lagi begini-gini gitu sambil siul-siul kan, gitu-gitu maksudnya di kuburan. Dan belakang gue di pohon palem ini, gue kira ada buahnya gitu. Ternyata pala, kata viewers gue itu pala Ram. Gue nggak percaya. Gue pertama nggak percaya. Pas gue lihat lagi, oh iya pala. Gue bilang, gue lari, terus gue jatuh ke batu nisan itu, batu nisan Nasrani ya. Terus gue ngeliat ada boneka. Demi Allah gue nemu boneka di situ. Bonekanya sebagian udah kebakar, bonekanya seginilah. Sempat kebakar, terus gue bilang viewers, gue nemu boneka nih. Ini enaknya gue bawa kosan aja ya, gue bilang gitu. Jangan Ram, katanya. Buang, kata teman gue gitu. Teman gue entah dia punya jadi anak indie home apa gue nggak ngerti kan. Buang Ram, tadi yang ngikutin lu. Gue bilang gue bawa aja ya, gue bilang gitu. Jangan, katanya. Gue bawa pulang. Astaga. Jadi itu dari tadi boneka ada di kamar. Di kamar gue taruh di tas. Maksud gue pengen buat jadiin kayak buat pajangan gue atau apa gitu niatnya gitu. Iya. Bonekanya sih emang lumayan serem juga, gue bilang gitu. Tuh viewers gue yang nonton entah siapa nanti ya kan, boleh komen lah maksud gue gitu kan. Jadi gue bawa pulang itu. Gue bawa pulang, gue taruh tas. Dari situ gue langsung kayak mikir, jangan-jangan gara-gara ini nih maksud gue. Boneka ini. Sekarang gini logikanya, boneka di tempat orang Nasrani pasti punya itu perempuan. Ya kan, dan pasti anak kecil. Terus gue makin ini lagi, karena pas gue ketika boneka itu gue kantongin, gue berjalan itu, gue arah pulang, itu di atas kuburan Nasrani itu kan pasti ada kayak apa namanya tuh, kayak genteng-genteng gitu ya. Jadi tuh seakan-akan tuh kayak ninja dia. Itu suges gue tuh. Jadi gue seumur umur gue explore itu, gue baru ngeliat bener real itu penampakan. Ada yang ngikutin gue tapi di samping, jadi gue lari, dia lari. Udah kayak Naruto gitu. Tapi di atap-atapnya ya lari ya? Iya, jadi atap-atap dia gitu lari. Gue keren kucing gitu maksud gue. Cuek aja gue, bodo amat kan. Nah itu makanya gue belum ngasih tahu kan. Jadi baru ingat gue, boneka yang gue bawa itu pas gue ke kosan, kenapa kosan gue jadi begitu. Posisinya bonekanya di tas gue. Langsung gue keluarin boneka, gue buang kalau jalan raya kan. Gue buang, gue buka pintu, gue buang. Udah gue buang, akhirnya pas hari keempat dah tuh. Udah mulai hari keempat, karena gue pikirnya udah biasa aja kan. Pagi, siang, sore aman tuh. Malam aman. Tapi malam amannya ini jam berapa dulu nih? Jam 1:30. Ada yang ngetok-ngetok lagi, Lang. Ada yang ngetok-ngetok kosan gue lagi. Sama ketokannya? Enggak. Rada kenceng. Kayak rada emosi gitu ketok-ketokannya. Dok gitu. Dok. Ya, bentar. Dong, gua lagi pakai boxer tuh.
Iya bentar siapa? Dok. Gue buka, cek. Ada orang kampung. Oh, orang ternyata. Iya. Ada orang kampung nyamperin gue. Demi Allah gue nggak bohong. Ada orang kampung nyamperin gue pakai topi. Akam sigis itu ya? Gue nggak ngerti dah. Dia ngomong ke gue. Situ mana? Kata dia gitu. Situ siapa ya bang? Gue bilang gitu. Si ini yang masa lu nggak tahu? Siapa bang? Gue baru ngekos di sini bang. Gue baru 4 hari di sini. Gue bilang gitu. Ya, masa kagak ada sih? Coba gue lokit, kata dia. Lah, lu sendirian sini? Iya bang, gue baru 4 hari di sini. Gue bilang gitu lang. Kan dia kepo ya. Lah ini bukannya yang ngekos ini si ini namanya cewek. Jadi gue baru ngeh. Jadi kosan gue ini bekas cewek kosan itu, kosan dia. Jadi gue nggak tahu kalau itu bekas cewek apa gimana kan. Akhirnya si ini kata dia gitu. Tapi nunjuk-nunjuk gue gitu kayak gue dalam hati gue kayak, wah lu mau begal gue lu ya, wah lu mau mitosin gue ya, gue bilang gitu dalam hati gue gitu. Gue cuma udah siap diri aja gitu kalau dia mau maling apa-apa kan gue udah pede aja gitu maksud gue. Wah gue nggak tahu bang, gue baru ngekos di sini, gue bilang gitu. Dan gue juga gak tahu kalau misalkan ini kosan ini sebelumnya cewek. Iya ini gue lagi nyari dia nih kata dia gitu. Ternyata cewek yang bekas kosan gue ini tempat prostitusi gitu bang. Apa lang ya. Tempat buat open gitu dah. Ya kan. Dinyariin gitu. Dan gue ngeri. Dia ngiranya tuh gue ngumpetin dia. Masih keke dia. Lu yang bener lu kata dia. Lu ngumpetin ya kata dia. Ngumpetin gimana bang? Lu lihat tuh barang-barang gue bang. Gue bilang gitu. Lihat barang-barang gue ini, tas gue, ini gue. Ada nggak barang-barang perempuan? Lu lihat aja masuk aja bang. Gak usah katanya. Gimana nih katanya gini. Terus dia langsung ngecek kayak gini. Lu mau aja lu ngekos di sini? Itu kata siapa? Kata dia berdua. Oh tapi itu rame-rame? Dia berdua doang. Tapi pakai topi gitu, bang abang. Lu mau aja ngekos di sini? Terus gue bingung ya. Emang kenapa bang ya? Di sini tuh banyak kasus kata dia. Hah? Banyak kasus? Ya kan gue mikirnya kan dalam hati gue mau tidur. Gue mau ngekos itu mau tidur gitu. Sini banyak kasus. Emang ngapain aja sini bang? Gue kasus apaan? Gue bilang gitu. Di sini tuh bekas open BO. Terus bekas anak-anak begal. Terus kayak apa sih namanya? Ya pokoknya tempat-tempat maksiat lah. Pantesan gue bilang nih dari awalnya kosannya ya hawanya beda banget. Dulu aja lang yang ke tempat itu. Hawanya gimana perasaan? Iya. Udah beda banget kan? Beda. Maksud gue aneh gitu. Jadi situ juga gue udah kayak aneh aja kosan. Terus gue bilang sama dia, gue kayaknya sih besok gue pindah gue bang, gue bilang gitu ke dia. Besok kayaknya gue pindah. Oh bagus kata dia gitu. Pindah aja lu kata dia. Iya gue pindah bang paling. Dan akhir itu gue berusaha untuk pindah lang. Makanya pas hari pertama itu kan karena gue mikirnya wah gue ngekos nih sini nih. Gue kasih nama kan, ada nama gue tuh di depan kan, Kamar Rama ya kan, biar ada tanda aja sebenarnya. Dari semua kosan kan gak ada nama-namanya. Biar entah kalau temen gue datang kan niatnya kalau misalnya gue nggak ada kejadian kayak gini tuh, ya temen gue pada datang gitu kan, Kamar Rama gitu. Jadi lu mau tidur di sini kayak mau kopral apa terserah kan maksud gue gitu. Cuman pas gue mau pindah gue bilang sama dia, besok kayaknya gue pindah bang, gue bilang gitu sama dia. Yaudah bagus kata dia gitu. Dia pulang, yaudah apa namanya. Tapi kalau misalnya besok dia ada di sini lu gimana kata dia gitu. Macam gue. Kalau dia besok masih ada kesini gimana kata dia gitu. Lah gue mah kagak tahu bang, gue bilang gitu. Dan gue emang ngekos di sini sendiri, gue gak ada cewek di sini. Gue kagak tahu kalau cewek yang di sini tuh bekas yang lu deket itu. Gue rasa sih kayaknya cowoknya deh. Apa cowoknya pas apa yang gue nggak ngerti ya. Kayaknya sih bucinannya lah kayaknya. Terus besok paginya gue rada siangan dikit jam 9 gue ke yang punya kosan itu lah. Oke. Gue bilang sama dia, Bu, mohon maaf saya untuk udahin apa namanya kosan ini karena posisinya saya mau pulang kampung dan gue nggak bilang sama ibu kosan itu kalau itu banyak kejadian yang aneh gitu maksud gue. Saya mau pulang kampung, saya mau balikin kucingnya. Kan masih 6 hari mas kata dia gitu. Dalam hati gue, iya 6 hari itu sisanya banyak banget. Tuh gue kalau misalkan gue sisanya itu masih makin parah makin amsyong kan. Iya. Gue pindah hari itu juga pagi itu. Lu pindah ke kosan yang baru itu. Kosan yang baru yang waktu kita kesana juga ya. Iya. Ya jadi abis dari kosan yang itu, kosan yang serem itu, kita ke kosan baru lu kemarin kan. Iya, kosan baru. Nah kan kemarin gue udah lihat juga tuh kos-kosan lu tuh yang baru tuh ya. Udah gue videoin juga kan pakai kamera HP. Dan emang ya lumayan kosannya. Nah mungkin sahabat lonceng mau lihat dulu berikut videonya nih. Oke, jadi
Rama setelah dari kosan yang tadi itu pindah ke kosan yang ini nih. Ya Ram ya? Iya. Yuk. Kita naik aja. Assalamualaikum. Ini tangga jadul nih. Oh ada satu orang ya? Itu di atas. Baru masuk deh. Tangganya jadul nih, tangga di tahun makan dia. Iya sih. Oke. Jadi ini kamar gua. Ini kamar lo paling depan ya? Gua ini di depan. Karena emang lu waktu pertama ngekos ini sendiri gitu. Sendiri. Dari pertama sekarang udah ada orang. Sekarang? Gue emang sering adu mundar mandir aja gitu. Oke. Ada yang suka duduk di sini. Ini masih sama aja sih. Gelap nih, lampunya mati. Kamar gua. Ini kamar Rama nih. Gua lihat ada yang duduk di sini nih. Ada. Oh ini yang lu, ntar lu bakal ceritain nih. Iya, nanti ada yang duduk di sini. Sama di sini. Buset, 2 orang. seriusan? Iya. Terus ini ada yang mainin. Ini, Iya. pas lu cek nggak ada? Gak ada, itu pas lagi lebaran sih. Oh, oke. Pas gue masih jagain sendiri di sini. Oke, ntar lu ceritain ya detailnya ya. Kamar, di dalam kamar lu ada kejadian apa? Ada yang mau lu ceritain nggak? Nggak ada apa-apa sih, cuma dari luar-luar aja. Oh, oke. Yang selalu gue lihat Terus di atas ada? kayak muda gitu sama bocah. Kayaknya masih kayak umur SMP gitu deh. Ya apaan anjir? Kagak biasa ini mah. Kok tadi geretak. Itu apaan? Enggak apa-apa. Dih, seriusan anjir? Tadi geretak. Itu di atas apa? Itu balkon atas buat kayak jemur. Nggak ada yang diceritain di atas. Enggak ada. Oke, cukup sampai sini lah ya. Sering main sini aja sama kadang gue suka ngerokok, madep ke situ. Oke. Suka ada aja gitu. Oke, sip lah. Oke, gue rasa cukup lah. Oke Ram, waktu pindahan kosan itu ada cerita apa lagi tuh Ram? Cuman itu sebenarnya rumah, cuman dijadiin kosan kamar gitu. Gue dapat nyari pintu pertama yang deket jendela itu. Gue pikir nyaman-nyaman aja awalnya itu. Dan itu gue langsung digangguin di situ. Digangguin posisinya sama banget sama yang di kosan gue yang pertama itu. Lalu ini lu di ngekos di situ berapa? Sendiri kan bener? Sendiri. Waktu kita kesana ada orang satu ya? Ada orang satu. Yang motor Di bawah Vision satu. gitu ya? Itu di bawah dia? Dia bawa satu. Di atas nggak ada berarti? Di atas satu. Di bawah satu. Di bawah satu. Dan waktu lu ngekos sendiri waktu Sendiri. itu? Dan itu gue udah hampir 2 tahun di situ. Gue pas lagi di kamar itu, gue selalu netting kayak lewat ke lu gitu. Ternyata dia bener lewat juga. Itu sama kejadiannya yang di kosan gue yang lama itu. Gue mikir langsung, wah ini jangan-jangan yang di kosan gue yang lama nih. Dan posisinya dia lewat lah itu. Dan sedangkan di jendela gue kan gede lang. Iya. Jendela gue tuh gede, maksudnya dari atas ke bawah. Jadi jelas tuh bentuknya tuh. Karena kan posisinya kan di kamar gue tuh ngeliat di luar lampu itu kan kelihatan Iya, bayangan. Jadi Jadi doski ini bolak-balik tuh. di depan kamar? Kamar itu, di kamar gue, di jendela gue itu. Cuman kan karena mikir gue di jendela itu, kalau pagi adem buka jendela gitu kan, biar kayak orang-orang itu pagi gitu kan, maksud gue gitu. Jadi bolak-balik dia, tapi langsung kayak gini dah, ser gitu tuh. Langsung ke situ, langsung gue buka pintu, langsung seadanya. Seadanya gue buka pintu, gue cuci muka. Pas gue cuci muka, terus gue ke balkon, duduk. Balkon yang di depan tuh yang Di tempat dia bolak-balik itu? iya. Nah, situ gue langsung ngerokok lah, ngopi situ kan. Karena gue emang sudah takut gue. Cuman gue mau ke kamar lagi malah makin takut. Gue keluar aja udah, keluar duduk situ. Gue pengen liatin yang tadi tuh, arah dia ke situ. Dia kemana ya? Namanya itu ya kan. Mungkin emang dia nemu apa gue nggak tahu kan. Gue ngerokok aja situ biasa kan di balkon yang bangku situ. Terus gue kayak ngeliatin rumah-rumah orang tuh kayak genteng-gentengnya begitu kan, ngerokok. Dari sono kayak ada pala tuh di samping depan rumah kosan gua, sampingnya itu di genteng itu ada pala tuh, 2 pala tuh. Iya.
kayak gue kan kucing lagi tiduran begini nih. Biasanya kucing lagi begini tiduran ya. Cuman gue, kucing ngapain tuh, udah mau nikah kali ya, mau ngerokok. Lah itu, tapi kok ada matanya, gue bilang gitu. Ada matanya lah, warna hijau, gue bilang. Lah ini hijau, gue bilang. Anjingnya siapa nih, gue bilang. Gue liatin lagi, akhirnya gue ambil senter kan. Pas gue senterin, bener, oh ini makhluk gitu. Cuman mukanya aneh gitu maksud gue. Kayak siapa ya, mukanya kayak Caki gitu. Kayak Caki. Jadi di sininya, gimana ya ceritanya ya? Di sininya kecil, di sini gede. Itu pas gue lagi pegang ini juga sih, pas pakai iPhone juga, jadi gue zoom juga, sempat gue zoom juga. Maksud gue kan, daripada itu kan gue mendingan gue zoom kan. Anjing ini siapa ini, gue bilang ini. Akhirnya gue timpuk tuh, pakai batu kan yang ada di situ, gue timpuk. Udah amat tuh, gue kedengeran apa kak. Terus dia langsung kayak ke bawah gitu. Kayak ke bawah gitu, kayak mikir gue kayak orang, cuman kok setan sih ya. Harusnya hilang gitu, ting gitu kayak. Tapi dia langsung kayak nunduk lagi gitu. Dua-duanya. Dan matanya, satu kecil, satu gede banget segini nih. Tapi ada rambutnya. Rambutnya ada gitu. Gue pikir orang ngeprank, maksud gue begitu. Ternyata makhluk gitu. Karena gue udah lihat dari yang satunya kupingnya kayak Chaplin gitu. Kayak goblin gitu. Gue di situ gue langsung kayak mikir, apa ini jangan-jangan gue efek udah cabut dari kosan itu terus kebawa ke sini gitu. Pas gue lagi habis kayak gitu-gitu, gue madep ke ini, ke kamar gue, ya dalam lorong itu. Ya ternyata di tangga itu doi di situ anjir. Doi di situ. Sosok itu duduk di tangga. Iya, jadi dua orang itu duduk di tangga. Iya, jadi pindah. Jadi gue habis ngelokit dia tuh, gue timpuk, ya kan. Terus gue madep kesini lagi ngerokok. Lah, di situ dia. Lagi ngapain gitu? Duduk di tangga itu, padahal tangganya kecil kan. Iya. Duduk doang gitu. Enggak, satu duduk, yang atasnya berdiri. Sampai berdiri gitu tuh. Diem gitu. Iya, diem. Terus gue kayak pusing. Astagfirullahaladzim, gue istighfar aja kan. Ngapain nih dia ini? Tapi gue di situ kayak mental gue masih rada ngedown, cuman kayak rada penasaran gitu. Lu sih nimpuk dia. Terus gue ngomong ke dia gini, lu ngapain? Gue bilang gitu. Kesan gue kagak ganggu lu. Terus gue ngatain ngepet lah, lu apalah gini. Tapi dia turun, madep ke dapur gue. Dapur yang di situ tuh. Ya itu langsung pintu lemari yang di dapur itu tuh yang itu pintu apa tutup. Iya itu. Dan itu belum gue majuin tuh. Dia berdua gue belum gue majuin. Dan itu gue pas lagi pada pulang kampung ya, maksudnya yang masa itu pulang kampung. Jadi kan gue sendirian tuh di kosan itu gue sendiri. Pokoknya setiap lebaran gue sama 2 tahun ini, mau lebaran haji kayak, gue selalu sendiri di situ, jaga gawang gue. Langsung pintu rak itunya dimain-mainin udah ngek. Tapi nggak judak gitu, cuma ngek. Nggak sampai judak nggak aja ngek. Langsung gue samperin, udah nggak ada, dia langsung hilang. Di situ langsung kayak gue udah mikir, tapi gue kalau misalnya takut ya kan, maksud gue malah karena stres maksud gue gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya udahlah, dicoba aja gitu, penasaran ya kan, dicoba aja gitu. Pasti dia capek sendiri sih maksud gue gitu. Mungkin karena kita juga capek juga, gue juga capek juga kan. Dan akhirnya gue mutusin setiap gue pulang ke kosan tuh gue nggak pernah pulang jam malam-malam gitu. Gue mendingan pagi-pagi pulang gue gitu. Gitu lah. Jadi gue nggak mau pulang keadaan gitu. Gue jarang gue. Dan gue sampai subuh gue pulang gitu. Iya udah ada azan subuh baru balik ya. Iya, kecuali misalkan bener capek-capek banget, pasti kan gue tidur tuh pulang karena cuekan. Gue kalau capek banget udah pulang tidur, udah amat gitu, mau suara-suara kan. Tapi sebenarnya gue hampir setiap hari gue suara itu. Suara apa itu? Ketok-ketok ada aja. Yang ketok-ketok masih? Ada aja gitu setiap hari. Itu gue hampir setahun setengah itu gue kayak gitu. Gila. Mau mandi aja sama gue kayak gitu. Dan posisi lu kamar mandi gue nih Lang, kelihatan tangganya itu di kamar mandi gue nih gini, di atasnya tuh kelihatan. Jadi tuh tangga kelihatan ke lorong itu. Jadi gue kalau misalkan gue lagi buang air tuh gue ngeliatin tangga itu. Jadi kalau udah ngelewat bisa ngeliat ke dalam WC dong ya? Bisa. Tadi kan karena orang kan gak ada yang naik setiap hari ke situ. Iya, oh, pasti kan bisa ada yang kamar mandi dia nggak mungkin naik gitu. Iya, posisinya kan cowok-cowok semua di kosan itu. Juga. Dan gue sama orang yang itu doang. Jadi gue selalu ngeliatin itu.
ke atas ya kan, ngeliatin ya gue ngeri ada yang pala, bagus lo kayak gitu terus. Jadi kayak gitu terus sih maksud gue. Kejadian gue di kosan gue itu 2 tempat itu, yang pertama sih yang lebih seram aja sih, karena dari awal aja gue udah bete banget gitu. Iya. Tuh gue kesel banget tuh di situ kan. Yang kedua, karena gue di situ udah banyak teman, karena gue masih bertahan sampai sekarang, karena gue nyaman aja sih, nyaman. Terus deket juga mau kemana-mana ya kan, Iya, benar. ya kan. Terus ya enak sih, aman, maksudnya lingkungannya asik lagi maksudnya kayak gitu. Itu aja sih cerita gue kalau di kosan. Oke, gue mau nanya nih. Jadi kan itu sekarang ada 3 ya, ada 3 orang ya. Atas 1, Iya, bawah 3 orang. 1. Di atas 2 orang. Di Gua atas. sama orang Jawa itu. Oh udah ada lagi. Nah itu semenjak dia ngekos itu ada ini nggak sih? Dia ada cerita-cerita nggak sih sama lo? Kalau kayaknya sih dia nggak pernah cerita sih ke gua. Tapi berarti nggak pernah. Kayaknya sih dia ngerasa gitu. Kayak kalau gua ada gitu, dia kayak selalu ngajakin ngobrol gitu. Oh, Gitu iya. iya. Kalau gua dalam hati gua, lu takut kan? Lu takut pasti, gua bilang gitu. Jadi kayaknya dia cerita gengsi mungkin. Cuman gue yakin dia pasti ada ngerasain kayak gitu. Hal-hal itulah. Karena gue pribadi aja selalu ngerasa ini selalu nggak beres gitu. Lu bayangin aja sih ketika lu lagi sendirian di kosan, apalagi yang lu huni sendiri situ, nggak ada siapa lagi gitu. Nah ini mungkin yang bakal jadi pertanyaan terakhir gue nih sama lu nih. Lu kan dari tadi nyebut lo orang sini kan. Tapi lu ngekos. Nah mungkin nanti penonton bingung itu bisa dikasih alasannya nggak, lu kenapa ngekos gitu. Enggak yang digamblangin banget. Ada apa gitu, kenapa alasan lu? Alasan gue ngekos karena posisinya kan pertama nih, gue sebenarnya ada rumah juga. Iya. Cuman udah ditempatin abang gue yang pertama. Dan mereka juga udah punya keluarga. Udah punya anak maksudnya. Dan selalu gue kemana-mana tuh kan pulang malam, pulang malam jam 2, jam 3, jadi gue selalu kayak kotok-kotok gitu. Gue nggak punya kunci-kunci duplikat gitu. Jadi gue kayak nggak pulang malam mulu sih, yang gak enak. Dan kalau abang gue yang kedua kan dia keluarga sendiri juga, punya keluarga juga. Jadi gue kayak berarti pokoknya dari 2015 gue udah ngekos. Oke, nah itu alasan dari Rama ya kenapa walaupun dia orang sini tapi dia kenapa tetap ngekos. Karena gue pribadi gak mau ngeganggu keluarga aja sih kalau pulang malam. Intinya lebih ke nggak mau nyusahin orang. Orang. Oke, salut sih gue, respect sama orang kayak gitu. Nah mungkin dari gue itu aja sih yang gue tanyain, dan cerita lu juga udah mantep banget. Iya, Dan kemarin juga gue udah lihat kan, gila, makanya gue merinding setiap lu cerita karena gue udah main ke situ. Itu dia yang bikin gue merinding. Soalnya emang banyak teman-teman gue, lu ngapain di situ, katanya. Ya gue mau gimana lagi, orang si Ipang sih, kocak gue bilang. Nah ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya malam ini ya. Karena ini juga udah malam, jam 12, 12. Nah, buat sahabat lonceng nih yang tadi dengerin ceritanya Rama dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan nih sama Bang Rama nih, bisa banget langsung nanya langsung ke IG-nya nih. IG lu apa, Ram? Bisa di-spill nggak, Ram? Boleh. Instagram gua @rama A-nya 3 terus 777. Oke, di sini. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi juga ya. Buat sahabat lonceng bisa langsung gas aja ke IG-nya Bang Rama ini. Nah, buat teman-teman yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk VN di sana ya. Dan akhir kata, gue Gilang Haditya izin pamit. Rama juga izin pamit. Bye-bye.